Shalom semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita buang dulu pikiran yang dapat mengganggu waktu kita dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang beribadah kepada Engkau. Ya Tuhan, walaupun kami pada saat ini hanya bisa beribadah secara online di rumah, tapi kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan, Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami dan keluarga kami. Ya Tuhan, apabila ada daripada kami yang sedang berduka, kiranya Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan dan ketabahan ya Tuhan. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah pada waktunya. Kami percaya bahwa waktu Engkau pastilah yang paling baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersuka cita, kita menyanyikan lagu Jiang Tian Chang Kai. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita memuji Tuhan. 将天敞开，你的荣耀降下来。将天敞开，你的荣耀降下来。将天敞开，你的荣耀降下来。王国展开，你是荣耀君王，天上地下。Ada waktu untuk bersuka cita, ada juga waktu untuk berduka cita. Mari kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percayalah
bahwa rencananya akan jadi indah pada waktunya. Mari kita nyanyikan indah pada waktunya. Semua pergumulanku kepadamu Yesus, karena aku yakin semuanya akan jadi indah pada waktunya. Kisah yang ku alami tak seperti yang ku ingini. Saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya,
全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣体相同，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Salam saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat siang. Sungguh pada siang hari ini saya bersuka cita kembali boleh memberikan renungan kepada kita semua dan kita kembali boleh mendengarkannya. Saudaraku yang terkasih, sebelum saya memulai renungan pada siang hari ini, mari saya ajak terlebih dahulu untuk bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu boleh mengubah dan membuat iman kami semakin bertumbuh. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu juga siap untuk menjadi saluran berkat. Biarlah hamba dan setiap yang mendengarkannya boleh Engkau berikan kesepahaman dan hati di dalam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, suatu kali ketika saya ingin menikmati sepiring makanan di sebuah warung dan kondisi di sebelah warung tersebut juga adalah sebuah warung yang menjual makanan yang sama. Sajian menu juga sama. Namun karena keramaian di sebuah warung tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk makan di warung yang kelihatannya sepi. Lalu saya mulai memesan makanan dan pesanan pun tiba. Dan ketika waktu saya menikmati, menyantap makanan tersebut, rupanya makanan tersebut dalam keadaan basi. Ketika saya menanyakan kepada sang pemilik warung tidaklah mengakui bahwasannya makanannya adalah makanan yang basi. Namun setelah saya selesai, saya keluar dari warung tersebut dan melihat warung di sebelahnya. Sangatlah pemandangan yang saya lihat sangatlah berbeda sekali. Sayur-sayurannya kelihatannya segar dan panas. Lalu di pikiran saya muncul sebuah pertanyaan. Mengapa masih ada pedagang nakal yang mencari keuntungan dengan cara demikian? Bukankah makanan baru menjadi harapan baru bagi sang pemilik dengan harapan akan datangnya para calon pembeli? Saudaraku yang terkasih, kita hari ini akan belajar dari perikop kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 hingga 23. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul A New Day. A New Day berbicara tentunya ada sebuah harapan baru. Saudara-saudari yang terkasih, kitab Ratapan merupakan kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia pada masa pembuangan zaman Raja Zedekia kerajaan Yehuda sekitar abad 7 sebelum Masehi. Kitab ini juga merupakan kitab ekspresinya kesedihan dari Nabi Yeremia. Yeremia sendiri merasa takut ketika waktu itu untuk mengatakan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel. Oleh karena kenapa saudaraku? Oleh karena pada Yeremia pasal 1 ayat 8 dia berkata, saya seorang yang peta lidah, saya seorang yang tidak pandai bicara, saya seorang yang tidak pandai untuk berkomunikasi. Namun firman Tuhan juga datang kepada Yeremia, menguatkan di dalam Yeremia pasal 1 ayat 8 berkata, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau.
Demikian firman Tuhan. Dan pada saat itu kondisi bangsa Israel juga sedang berduka. Itulah sebabnya ada dua hal yang menyebabkan Yeremia menjadi takut untuk mengatakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel, untuk menguatkan bangsa Israel akan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu Yeremia menuliskan di pasal yang ketiga ayat 22 hingga ke 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Lalu mengapakah kitab Ratapan berkata demikian? Apakah yang terjadi sesungguhnya di Yerusalem pada saat itu? Inilah pada pasal sebelumnya, inilah menjelaskan kondisi Yerusalem pada saat itu. Bangsa Israel telah menjadi bangsa tawanan Babel, dan Yerusalem sendiri, kota Yerusalem sendiri telah luluh lantah. Seakan-akan harapan yang selama ini bangsa Israel harapkan, yaitu Yerusalem menjadi kota kebanggaan mereka, itu semua lenyap, telah hilang, dan semuanya menjadi sirna. Betapa sedihnya perasaan Nabi Yeremia dan juga bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami kedukaan akan harapan akan sirnanya Yerusalem. Yerusalem yang diharapkan kini telah menjadi hancur. Saudaraku, bila kita berada di posisi pada saat itu di sana, mungkin juga kita akan merasakan apa yang mereka rasakan. Mungkin juga kita akan dapat menyelami perasaan mereka. Kita juga akan merasakan sesuatu yang ada kehilangan, di mana harapan yang mereka harapkan, yaitu Yerusalem menjadi kota harapan mereka, itu semua telah luluh lantah. Pada Ratapan pasal 1 ayat 1 telah dijelaskan bagaimana dia berkata, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Dahulu ramai. Kita bisa membayangkan berarti Yerusalem pada saat itu dalam keadaan yang ramai. Laksana seorang janda yang dahulu agung, sekarang menjadi celaan bagi bangsa-bangsa yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan bagi bangsa lain. Mungkin kita akan berkata juga hal yang sama. Oh, betapa malangnya Yerusalem saat itu. Inilah gambaran di mana Nabi Yeremia juga mengalami kesedihan dan bangsa Israel karena melihat Yerusalem telah luluh lantah, telah hancur. Oleh karena itu, firman Allah datang kepada bangsa Israel yang sekaligus sebagai penguatan bagi bangsa Israel akan sebuah harapan baru. Bukan harapan yang basi dan palsu, namun sesungguhnya harapan yang baru. Sekalipun tampak pada saat itu sesungguhnya harapan yang sirna, namun kedatangan firman Tuhan kepada bangsa Israel menjadi menguatkan mereka, memberikan semangat, memberikan satu harapan. Melalui perkataan firman Allah tersebut, Yeremia memberitahu kepada bangsa Israel bahwa tidak berkesudahan kasih setia Allah dan rahmat Tuhan selalu baru. Yaitu sekalipun di dalam kondisi pada saat-saat seperti yang tidak diharapkan tersebut, ada penyertaan, ada kasih, ada rahmat Tuhan yang baru. Yeremia sendiri mengatakan tentang kasih setia. Apa sih yang dimaksudkan dengan kasih setia itu? Di dalam terjemahan bahasa aslinya yaitu keset, yang berarti merupakan sebuah kasih yang di dalamnya ada perjanjian. Sebuah kasih yang di dalamnya ada perjanjian. Lalu bagaimanakah kasih yang diberikan Tuhan kepada manusia? Ada perjanjiannya diberikan, yaitu perjanjian antara Allah akan menyertai manusia. Begitu pula lah dengan rahmat yang diartikan sebagai belas kasihan Allah kepada manusia yang ditunjukkan Allah dengan penyertaannya senantiasa. Sesungguhnya kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dan rahmat yang baru setiap pagi tersebut telah ditunjukkan sejak dari awal penciptaan manusia. Telah Allah tunjukkan kasih setia dan rahmatnya yang baru tersebut kepada manusia yang pertama, dengan cara memberikan nafas hidup kepada mereka, kepada manusia yang pertama.
dengan cara menempatkan mereka di dalam Taman Eden. Dan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Allah juga berinisiatif untuk mencari mereka. Bahkan tidak hanya sampai di sana, Allah mengenakan pakaian dari kulit binatang kepada manusia pertama itu. Bukankah ini kasih yang setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang ditunjukkan Tuhan? Apakah ini tidak cukup juga? Sesungguhnya kasih dan rahmat Tuhan begitu luar biasa. Bahkan ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Allah juga menunjukkan kasih setia dan rahmatnya dengan memberikan tiang awan pada waktu sore, pada waktu siang, tiang api pada waktu malam, dan mana sebagai perbekalan dan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Bahkan ketika Yesus datang turun ke dalam dunia ini, mengambil rupa menjadi sama dengan manusia, dan akhirnya mati di atas kayu salib oleh karena menebus dosa-dosa manusia supaya manusia tidak binasa. Apakah bukti ini tidak cukup untuk membuktikan kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang baru bagi kita? Allah telah memberikan segala-galanya kepada bangsa Israel. Allah juga menyatakan kasih setia dan rahmatnya. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin barangkali kondisi yang dialami bangsa Israel juga kita alami saat ini. Kita berpikir kasih setia Tuhan telah hilang sirna. Tidak ada lagi kasih Tuhan kepada kita pada masa-masa sekarang ini. Terlebih lagi pada masa COVID sekarang ini. Kebanyakan kita tidak lagi melihat kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan dalam hidup kita. Kita sama seperti bangsa Israel pada masa itu, bukan? Kasih setia dan rahmat Tuhan kelihatan basi. Kelihatan sudah tidak segar. Kelihatan sudah tidak ada harapan. Sesungguhnya tidak, saudaraku. Allah tahu, Allah mengerti akan jeritan bangsa Israel pada masa itu. Begitu pula lah Dia mengerti teramat sangat kondisi situasi kita saat ini. Allah selalu ada dalam perjanjian yang telah Dia nyatakan sendiri kepada setiap yang percaya. Oleh sebab itulah apa yang dijanjikan oleh Allah tidak pernah ditepatinya. Dia pasti akan menepatinya karena Allah pribadi yang setia. Dia selalu memberikan kasih dan janjinya kepada bangsa Israel. Begitu juga kepada kita semua yang percaya kepada Dia. Dia adalah pribadi Allah yang tak pernah ingkar janji. Dialah sang kesetiaan itu. Oleh karena itu, masa-masa sekarang ini, terlebih lagi COVID yang telah berlangsung berbulan-bulan tak kunjung usai, telah membuat kita kehilangan harapan, telah membuat kita kehilangan sukacita, telah membuat kita kehilangan semangat, telah membuat semangat usaha harapan kita lenyap. Namun firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, engkau dan saya akan sebuah harapan tersebut. Saudaraku yang terkasih, Allah bukanlah pribadi yang diam, dan Dia juga bukanlah pribadi yang tuli di atas sana. Allah tetap akan memberikan kasih setia dan rahmatnya apapun kondisi kita saat ini, apapun situasi yang kita hadapi saat ini. Penyertaan dan pemeliharaan Allah selalu ada bagi kita. Firman Tuhan hari ini berpesan kepada setiap kita bahwa apapun situasi kondisi apapun, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dan rahmatnya selalu baru bagi orang percaya. Untuk itu, yakinlah kepada Tuhan. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Sebab apa yang Tuhan kerjakan semuanya adalah untuk kita. Dalam Ratapan 3 ayat 25, inilah yang menjadi poin penting. Ini yang menjadi jawaban dari setiap pergumulan bangsa Israel yang telah putus harapan, yang telah kehilangan semangat. Tuhan mengatakan, firman-Nya mengatakan di dalam Ratapan 3 ayat 25 berkata demikian, Tuhan adalah
baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudaraku yang terkasih, harapan yang baru ada di dalam Tuhan. Harapan yang baru itu selalu ada bagi setiap orang yang percaya. Berharaplah kepada Tuhan. Kita memang tidak pernah mengerti, kita juga tidak pernah akan tahu apa yang Tuhan kerjakan. Namun yakinlah akan sebuah harapan, yaitu penyertaan Tuhan senantiasa ada buat kita. Bukankah di dalam Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Inilah yang menjadi pengharapan baru bagi kita, bahwa Allah berkata Dia akan menyertai kita. Dia akan senantiasa memelihara hidup kita. Untuk itu, marilah bertanyalah kepada diri kita masing-masing. Maukah engkau dan saya hari ini percaya, hari ini yakin akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan namanya selalu baru bagi kita setiap pagi. Mari saudaraku, kita ambil waktu sejenak merenungkan kembali bagaimana kasih Tuhan dan rahmat Tuhan yang baru yang telah engkau rasakan. Bagi kita semua, setiap para pengikut-pengikut Kristus yang sejati, mari saya ajak untuk merenungkan, mari kita merenungkan kembali bagaimana kasih dan rahmat Tuhan, kasih setia dan rahmat Tuhan yang telah kita rasakan sampai hari ini. Sebagai penutup, saudaraku, ada sebuah penggalan lagu yang berkata demikian. There are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan menjadikan kita pelaku-pelaku firman yang sejati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah mendengarkan di dalam keputusasaan kami, Engkau ada. Di dalam kehidupan saat ini, Engkau selalu menyertai kami. Inilah menjadi harapan baru bagi kami. Inilah menjadi kekuatan bagi kami untuk menyongsong setiap hari. Walaupun kami tidak pernah akan tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Namun kami percaya Engkau berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami. Dan kami semakin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata. Sekali lagi biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hidup kami senantiasa. Kami berdoa dan mengalaskan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken.
唱。